Ya banyak prediksinya 2-0, 3-0, tapi yang jelas semoga bisa tampil maksimal dan nantinya pemain kita bisa terhindar dari teguran, kartu kuning, apalagi kartu merah. Dan untuk informasi berikutnya, saya kembalikan ke rekan saya Valencia yang akan hadir dengan informasi berikutnya. Silakan Valen. Ya, Jason, bicara soal teguran, pemirsa, Anda masih ingat yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial karena hanya satu teguran bermain drum. Jadi ada seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Jadi korban ini juga sempat ditabrak menggunakan mobil dan akibatnya korban mengalami sejumlah luka. Rekaman keributan di permukiman warga di Jalan Dahlia 3, Cengkareng, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang pria dianiaya oleh dua orang pelaku yang diketahui merupakan bapak dan anak. Meski sudah dilerai warga, kedua pelaku terus menganiaya korban meskipun korban sudah dalam kondisi terjatuh dan tanpa perlawanan. Berdasarkan olah TKP anggota Reskrim Polres Jakarta Barat, aksi ini dipicu kekesalan korban terhadap pelaku yang kerap bermain drum saat malam hari. Keluhan tersebut sudah disampaikan selama 4 bulan, namun tidak pernah diindahkan oleh pelaku. Puncaknya, pada Sabtu lalu saat korban kembali menegur, pelaku justru menabrak korban dan istrinya menggunakan kendaraan hingga terjatuh. Usai ditabrak, korban kembali dianiaya secara fisik. Kini kasus penganiayaan tersebut telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses hukum lebih lanjut. Dia berisik main drum, terus sudah ditegur berapa kali baik-baik lewat RT, udah sampai Satpol PP, datang tetap dia masih main beberapa kali sampai 4 kali. Dari atas mungkin kepala karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih mungkin habis ditonjok, mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal, ya ini juga kena aspal, terseret. Ya, terus habis itu pinggang ditendang dan bokong juga ditendang. Usai korban melaporkan aksi penganiayaan itu ke kepolisian, tak lama pelaku juga melaporkan korban atas kasus dugaan pengancaman kekerasan apabila tidak berhenti bermain drum yang mengganggu ketertiban umum. Polisi pun masih mendalami 2 laporan tersebut. Korban juga sudah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman. Begitu juga si terlapor pelaku yang melakukan penganiayaan juga membuat laporan polisi terkait tentang adanya ancaman ataupun ancaman pengerusakan apabila tidak berhenti bermain drum yang mengganggu ketertiban umum. Ini juga dilakukan visum et repertum. Untuk mencari adanya unsur pidana dalam kasus ini, saat ini pihak kepolisian tengah mendalami laporan dari masing-masing pihak. Dari Jakarta, Bambang Reginanto, Dodi Subagio, Metro TV. Jadi pemirsa, dari kasus teguran bermain drum ini karena menimbulkan bising di lingkungan tersebut, akhirnya pelaku dan korban saling lapor ke pihak kepolisian. Jadi bagaimana perkembangan terakhir terkait dengan kasus ini, kita akan tanyakan ke Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat, ada Kompol Kenardi Dewanto. Mas Kenardi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valen. Baik, pagi. Mas, jadi bagaimana perkembangan terakhir yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian untuk pelaku dan juga korban? Baik, jadi untuk perkembangan terakhir saat ini, untuk dua belah pihak memang membuat laporan dan keduanya berjalan. Ya, jadi kita masih mendalami terkait kejadian tersebut, kemudian kita masih ada pemeriksaan atau klarifikasi terhadap saksi-saksi. Kemudian kita juga masih menunggu hasil visum atau VER dari rumah sakit. Hari ini pun kita masih ada klarifikasi terhadap saksi-saksi yang melihat atau yang ada di lokasi, seperti itu. Saksinya Mas sejauh ini sudah berapa banyak dan siapa saja yang diperiksa polisi? Saksi sudah 6 orang saksi yang sudah kita mintai klarifikasi atau kita mintai keterangan. Baik, jadi sudah ada 6. Kami inisial ya, saksi ada DA, kemudian AJ, SS, NS, dan HS. Seperti itu. Oke, itu adalah warga Pagi ini, sekitar di sana. juga
sedang melaksanakan klarifikasi juga terhadap saksi. Oke. Baik, Mas Kenardi. Jadi kalau korban ini kan melaporkan ke pihak kepolisian karena dianiaya. Kalau pelaku, apa yang dilaporkan pelaku pada polisi? Baik, jadi kalau untuk korban inisial DA, itu pasal disangkakan adalah pasal 262 ayat 2 KUHP, di mana bunyinya kekerasan bersama terhadap orang. Untuk korban NP atau terlapor di laporannya pelapor D, itu melaporkan pasal 448 ayat 1 huruf A, di mana bunyinya adalah secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti itu, Mbak. Baik, jadi ada ancaman kekerasan yang juga terjadi di dalam kasus ini, begitu kalau sesuai dengan laporan yang disampaikan dari pelaku penganiayaan, begitu Mas Kenardi? Jadi dari laporan yang kami terima seperti itu, tapi sampai saat ini kita masih mendalami, kita juga masih mengecek apakah ada CCTV yang menyorot ke lokasi, dan kita masih mendalami dari keterangan dari saksi-saksi, seperti itu, Mbak. Baik. Mas Kenardi, jadi ini terjadi ada konflik di tengah masyarakat karena ada kegiatan yang menimbulkan kebisingan karena tetangga merasa tidak nyaman kemudian berujung kekerasan. Sebenarnya apakah hal seperti ini, kegiatan seperti main drum yang menimbulkan kebisingan itu memang melanggar undang-undang yang ada di negeri ini? Baik, Mbak, jadi memang kan di kita bermasyarakat ada peraturan tertulis dan tidak tertulis. Intinya adalah bagaimana kita harus menjaga kerukunan dan kedamaian antar warga, seperti itu. Di mana itu kita harus menghindari provokasi atau konflik, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan warga, kemudian juga menjaga toleransi dan kepedulian sosial. Terus seperti ini menghindari penggunaan kekerasan, dan apabila diperlukan atau sudah terjadi seperti ini bisa dilaporkan ke kepolisian, seperti itu. Oke. Dan pada saat ini sampai ke pihak kepolisian, apa potensi KUH perdata atau pidana yang mungkin saja dilanggar dari orang yang melakukan aksi penganiayaan ini, Mas? Baik, jadi sudah saya sampaikan juga untuk laporan kami terima, pasal disangkakan untuk pelapor DA, itu pasal 262 ayat 2 KUHP, di mana bunyi kekerasan bersama terhadap orang. Dan untuk pelapor NP, itu di pasal 448 KUHP ayat 1, di mana bunyinya secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti itu. Kita masih mendalami, di sini juga kita masih lakukan klarifikasi terhadap saksi yang ada di lokasi, yang melihat langsung. Mungkin dalam waktu dekat kita akan naikkan penyidikan, seperti itu, Pak. Baik, terakhir singkat saja Mas Kenardi, jadi kalau seandainya ada lagi kasus seperti ini di kalangan masyarakat, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi penganiayaan? Baik, jadi yang sudah saya sampaikan seperti tadi, ya untuk masyarakat harus menjaga kerukunan dan kedamaian antar warga. Di mana, di situ saya ulangi lagi, kita harus menghindari provokasi dan konflik, kemudian membangun komunikasi yang baik, kemudian juga menjaga toleransi dan kepedulian sosial, dan yang paling penting adalah menghindari penggunaan kekerasan, seperti itu. Jadi mari bersama-sama kita menjaga kedamaian dan kenyamanan di lingkungan kita. Baik, yang paling penting adalah menghindari penggunaan kekerasan. Terima kasih Kompol Kenardi Dewanto, Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.